I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boob. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putusnya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus. Kalian apa kabar teman-teman? Seperti biasa, yang belum dengerin episode kemarin boleh dengerin dulu. Dan juga jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify dan rate bintang 5-nya juga dong. Udah kayak live TikTok kayak gue. Ya, hari ini gue bersama narasumber anonimus juga, sama seperti saya. Hai. Yang gue gak tahu kerjanya apa. Mungkin kita langsung tanya aja kali ya. Enaknya gue manggil lo apa ini? Bro aja bro. Oke bro. Bro, iya. Jadi kita sebenarnya udah kenal lama ya. Iya, udah lama banget. Ya zaman komunitas podcast ya gak? Iya bener. Ya gue kerja jadi art director sekarang. Oh berarti lu sekarang di art director. Iya, di satu kantor lah. Oke. Yang lu tahu juga kantornya. Aduh, ini dia nih. Tapi kalau misalkan pendengar gue ada yang suka dengerin podcast, mungkin dengan ketawa yang tadi, siapa tahu ada yang oke, Iyalah, ini nih. Iya sih kayaknya sih. Ya udah lah ya. Jangan mention aja udah. Iya. Ya udah di situ aja. Jadi hari ini kita mau bahas tentang lendir ya. Yoi. Ini satu momen yang gak pernah gue bahas dimanapun sebenarnya. Karena gak tahu sih gue apakah itu bisa jadi kebanggaan untuk diceritakan gitu. Gue nggak tahu sih gitu. Jadi kalau gue tipe yang kayak udah gue umpetin aja deh gitu. Berarti lo emang tipe kali yang private banget ya. Alasan lo private tuh kenapa sih? Karena satu dosa. Tapi kalau gue ngerasanya kayak itu kan mutual consent ya, ketika gue sama orang yang sempat sama gue, terus nanti ceritanya gue ceritain tuh kayak seharusnya gue izin dulu sama dia sih yang ini gue ceritain gitu. Karena kan bisa jadi buat gue itu sebuah kebanggaan, bisa jadi buat dia kan sebuah hal yang sangat memalukan gitu sama gue gitu ya. Jadi udahlah. Kenapa lo ada kepikiran kayak anjing apakah ini suatu hal yang memalukan gitu? Sedangkan kayaknya kalau udah ada mutual consent kayaknya harusnya sah-sah aja gitu. Iya, mutual consentnya kan untuk melakukannya, tapi mutual consent untuk menceritakannya itu tidak terjadi gitu loh. Gitu, makanya ya udahlah nggak usah dibahas-bahas gitu. Cuma karena kayaknya lucu juga gitu untuk arsip aja. Tapi so far ya, dari hal-hal yang pengalaman yang udah lu laluin, ada nggak yang kayak pengalaman kayak wah anjing ini nih kayaknya gimana ya, kayak anjing kok bisa kayak gini ya, atau kayak di luar nalar nih, kayak anjing gue ternyata bisa melakukan hal ini gitu loh. Ada nggak? Ada, gue ada di momen di satu malam gue untuk pertama kali melihat 2 tete. Jadi ini berarti 2 tete ini sepasang atau 2 pasang tete? 2 pasang tete. Oke. Kalau 1 pasang berarti kan dia kemungkinan besar kan. Enggak sih, bukan gitu. Tapi kalau gue tuh jadi waktu itu tuh terus gue tuh udah sama seseorang di kamar gua gitu. Seseorang ini positioningnya apa nih? Pacar kah? Rekan kerja. Rekan sejawat gitu. Dia kayaknya udah nginep deh gitu. Dia udah nginep. Kemudian gua tuh nonton kerjaan gitu. Gua ngecek tim gua dan segala macam. Terus ketemulah orang gitu, ketemu orang yang udah gue kenal juga gitu. Terus ngobrol, tanya mau kemana gitu, mau kesini gitu. Yaudah gue ikut gitu, gue sama dia pergi kemana. Terus pulang ya gue ke tempat dia dulu, baru gue balik ke tempat gue gitu. Jadi gue saat itu bertemu dengan tetenya yang itu dan tete yang ada di tempat gue. Berarti dalam satu malam lu ngewe dengan 2 orang sekaligus, tapi di beda tempat. Iya, kurang lebihnya gitu. Itu sih kayaknya yang gue nggak kebayang pernah mungkin gue lakukan gitu. Cuma ya udahlah, waktu itu belum terikat apapun juga kayaknya ya sama pasangan gitu. Jadi pada saat itu lo lagi deket sama cewek atau? Iya, gue lagi deket sama cewek. Salah satu 2 orang ini apakah ada yang deket sama lo? Satu udah deket sama gue. Jadi waktu pas gue deket sama cewek itu kayaknya gue deket sama beberapa juga gitu. Jadi gue bangsat juga anda ya? Deket doang kan, jadi pemilih opsi gitu. Opsional. Opsional gitu. Dan
sama-sama mutual consent gitu. Tapi pada saat itu lu emang dari salah satu ini ada yang interest banget gak? Kayak gue kayaknya maunya sama ini nih gitu. Kadang tuh gue ngerasa kayak apa ya, kayak on off gitu loh, gitu. Kayak satu momen dia nih ada red flag yang gue tangkep gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya gue gak sama dia nih gitu. Tapi satu momen lagi yang itu juga ada red flagnya gitu. Tapi dari masing-masing ini menawarkan experience yang menyenangkan gitu, yang berbeda-beda gitu, yang kadang red flagnya ketutup aja di gua gitu. Jadi gua sih kalau lebih condong kemana yang pada akhirnya yang jadi pasangan gua gitu, karena yang gua bisa mengeliminasi hal-hal yang gua nggak suka dari dia lah gitu. Tapi semakin lo deket dengan banyak orang, semakin lo bingung untuk memilih gak sih pada akhirnya? Iya, itu kan paradox of choice ya. Iya. Paradox of choice tuh ketika lu punya banyak pilihan, kayak kita lah tadi, gue pengen beli kopi deh. Terus kayak si temen kita bilang ini aja gitu, terus lo juga ngasih sih ini aja gitu, terus gue bilang ini aja gitu, malah kita pusing gitu. Sedangkan waktu kita SD, kita keluar sekolah, kalau mau beli minum kayak Coca-Cola dan segala macam ya cuma ada itu doang gitu. Ya udah, kalau gue mau minum gue beli Coca-Cola, kalau gue makan gue beli Batagor, that's it udah. Kalau gue mau makan berat ya gue makan bubur gitu. Nggak ada paradox of choice di situ. Tapi ketika makin dewasa ternyata banyak pilihan tuh justru malah bikin pusing sih. Karena gue yakin ketika lu dihadapkan dengan pilihan A, B sama C, si A punyanya apa, B-nya punyanya gini, Iya, C bener. ini. Dan lu akan menemukan kayak anjing nih gimana ya gitu loh. Bener, kayak yang ini cocok di kegiatan ini cocok di kegiatan ini gitu, atau ini cocok sama hobi gue gitu, atau yang ini dominan nih, jadi gue nggak perlu banyak effort untuk untuk banyak hal lah gitu ya. Gak manja. Iya, yang ini gak manja, yang ini manja banget. Tapi satu sisi kan kita cowok ya, kadang-kadang anjing cewek gue gak manja, gak seru juga ya gitu loh. Kayak, tapi kadang-kadang terlalu manja kayak anjing ngerepotin lo gitu. Nah itu tuh paradox of choice yang pasti juga lu dan para pendengar juga ngerasain kan, kayak waktu nol pilihan tuh susah banget, tapi waktu 2 pilihan Tambah susah. satu. Iya, lupa caranya, gimana cara milih gitu. Itu sih. Dan apalagi waktu lu punya pasangan kan, ketika lu gak punya pasangan, anjing satu aja susah banget. Pas lu punya pasangan, datang semua tuh. Wah, ini nawarin, itu nawarin. Nawarin apa dulu nih? Wah, banyak. Oh, iya. Tahu kan gue butuh desainer kan, jadi butuh desainer bantuin. Iya. Tapi lu emang bisa ngewe tanpa perasaan gitu gak sih? Atau emang kayak gue harus ada interest dulu deh, atau kayak di sexual interest pasti lah ya. Ngewe tanpa perasaan bisa, tapi ngewe tanpa riset tidak bisa. Riset. Gua tuh anjir nih, ini jauh sebelum ini ya. 11 gitu. Gua tuh baru putus lah, patah hati terbesar gua gitu ya. Gara-gara? Pacaran lama terus putus, patah hati lah gitu ya. Terus gua inget gua tuh minum di Kemang. Gua minum di inisialnya. Ya, gue minum di situ. Gue minum di. Terus gue itu nginep di satu tempat gitu. Gue nginep di satu tempat sama orang gitu. Ini posisinya minum bareng dia atau lu bungkus dari tempat itu nih? Gue gak pernah bungkus. Oke, tapi dibungkus. Enggak juga. Tapi aneh ya, bungkus-bungkus tapi kenapa baju dibuka? Bukan kalau bungkus itu di wrapping ya? Iya. Aneh gak sih? Kain jarik. Nah terus di momen itu tuh sebenarnya gue nggak bareng sama dia sebelumnya. Jadi gue sama temen gue, terus dia sama temen-temennya gitu. Terus gue cerita kalau gue lagi sedih dan segala macam. Terus akhirnya dia mutusin kayak gue boleh ikut lu nggak, karena lu kan buka kamar gitu. Gue bilang boleh, nggak apa-apa gitu. Yaudah, dia ikutlah sama gua gitu. Tapi gua tidak punya intensi ngapa-ngapain. Tapi pada saat itu kejadian? Nah, tidak, karena gini loh. Gua tuh lu nonton bola gak sih? Nah, gua tuh merasa diri gua let's say Crystal Palace lah. Nah, perempuan ini, temen gua ini, levelnya itu
Manchester City gitu. Kenapa nggak MU sih? MU katro, MU sama Peles sama bedanya lah. Banget, gue sebagai orang yang suka MU gitu kan. Nah terus gue tuh tahu diri gitu. Buat orang yang biasa, kayaknya untuk dapetin yang luar biasa tuh harusnya effort gitu. Tapi gue nggak melakukan effort, dapet. Alarm gue nyala, gue tidak mau. Gue nggak mau di malam itu, gue nggak mau. Gue tidur, dia tidur, udah. Terus di satu hari, tiba-tiba gue dapat kiriman foto tespek coy. Dari nih, Dari perempuan yang tadi. padahal lu nggak ngapa-ngapain pada saat itu. Dugaannya kan gue bilang kan Masih dugaan nih. kita mabuk kan. Oke. Terus dugaannya nih, terus gua berkontak sama dia lah, gue bilang kan malam itu kita udah melakukan apapun gitu. Dia bilang tapi lu mabuk. Ada benarnya. Gua kan nggak sadar sepenuhnya gitu, tapi gue yakin sekali tidak gitu. Terus akhirnya gue bilang gue tidak melakukannya, tapi kalau lu rasa gue melakukannya, gue tanggung jawab aja, gue bilang gitu. Karena orang ini cantik banget. Ada fotonya nggak? Mungkin ntar gue kasih. Cantik banget. Nanti di video dikeluarin ya. Di menit berapa nih? Super kaya lah, jauh lah. Maksudnya gue tuh orang biasa, dia tuh tidak biasa gitu. Terus gue mikir kan, kalaupun bukan anak gue ya udahlah gitu. Toh gue juga akan upgrade ibaratnya gitu loh. Dia juga bukan orang yang buruk gitu. Terus ya udah gue bilang, gue kalau mau kayak gitu gue mau tanggung jawab nih gitu dah. Terus nggak ada kabar 2-3 hari, 3 hari setelahnya dia cerita kalau itu emang bukan gue, tapi beliau mengusahakan lagi nyari siapa yang bisa bertanggung jawab lah pada akhirnya gitu. Nah setelah itu yang tadi gue bilang, gue mungkin bisa tanpa perasaan tapi tidak tanpa riset. Jadi gue nggak mungkin ketemu orang di satu malam kemudian langsung gue eksekusi, nggak mungkin. Karena gue nggak pernah tahu dia sebulan kemarin itu gimana, terus juga tongkrongannya gimana dan segala macam. Masalah penyakit ya itu gue takut lah, tapi ya itu mah resiko lu gitu. Tapi kalau lu ada di kemungkinan kena jebakan apa segala macam, itu yang gue hindarin gitu. Karena itu precaution yang gue lakukan. Gue nggak bakalan kejadian dengan orang yang semalam gue ketemu gitu. Gue nggak pernah. Iya. Gue paham. Ini adalah salah satu pelajaran juga untuk para pendengar juga kali ya. Ketika lu mau kenal atau lebih jauh atau gimana, ya better riset dulu lah ya. Iya, lu harus tahu dulu temannya gimana, tongkrongannya gimana, problematiknya gimana ya. Karena kan orang cantik tuh biasanya tuh dia bawa handicapnya adalah dia gila, kalau nggak bodoh gitu. Iya, cegil gitu loh. Ya kalau lu dapat dia cantik, dia gila, besar dia bodoh. Kalau dapat cewek bodoh dan cantik, ya kemungkinan besar dia gila. Ya gitulah. Nah itu yang lu harus hindari juga. Dan kan lu juga mungkin punya masa lalu dan segala macam. Apakah masa lalu dan masa lalu dia relate dan segala macam, itu sih yang gua juga hindari. Iya. Tapi emang ada benernya banget sih. Karena lu pernah nggak begitu sebelum geser nih? Lu pernah nggak kejadian yang kayak gitu? Enggak, kalau gue hampir pernah kejadian kayak gitu tuh waktu zaman main dating apps. Gue sedikit agak bertanya-tanya gitu loh. Terus maksud gue main dating apps dengan pesona profile gue yang asli. Oh ya. Tapi dia kebetulan ternyata yang orang yang match sama gue ini ternyata followers gue di hijau. Oh, oke. Di overhead. Ya. Ada satu ketika momen dimana kayak tapi lu reveal kalau lu enggak. Gue nggak bakal reveal ketika kalau gue belum pernah ketemu sama sekali. Ya. Tapi kita pernah ngobrolin soal dating apps lu ya, maksudnya untuk urusan bisnis ya. Iya. Waktu itu sempat bahas juga ya. Terus waktu itu positioningnya ini orang habis main sama gue, tukeran Instagram langsung ke direct profil gue pribadi. Kok kayak ngebet banget ngajak Ketemu. ngamar gitu loh. Buset, ngeri. Terus Ada timbul pertanyaan kan, maksud gue kayak ini orang mau ngapain sih bangsat gitu loh. kenapa buru-buru sekali? Iya, terus kayak aneh aja gitu. Dan usut punya usut, ternyata ya kejadiannya sama kayak lu punya cerita bro. Dan untungnya gue gak jadi ketemu pada saat itu. Ya.
Tapi dia tiba-tiba ada galau-galau gitu di akun ijo gue follow back kan, tanpa sepengetahuan dia. Terus gue tanya, lu kenapa? Iya Oh, kemarin lu pakai akun ijo untuk nanya dia. Measure. Oke. Lu Bentar juga kenapa? lu. Terus Terus dia bilang, iya kemarin gue sempat tidur sama 2 orang, dua-duanya di dalam, dan gue nggak tahu nih, kayaknya gue udah 2 minggu telat nggak haid gitu. Dan gue langsung kayak, wah anjing. wah gila sih. Anjing. Untung banget. Untung banget. tuh. Satu gue nge-reveal, gue nggak reveal tapi gue tahu cerita. Jadi ibarat kayak nggak kepo tapi itu info. Iya, keren sih itu. Bangsat. Dan itu bener juga gitu untuk riset. Jadi kayak wah anjing. Iya, dan apa ya? Kayak tadi kan dia buang di dalam dan segala macam, terus berharap apa gitu, mobil kagak dalam perutnya si anak gitu. Iya oke ya. Anjing ngeri juga ya. Tapi ngomong-ngomong dating apps ya, lu pernah main dating apps kah? Tuh dari yang gue putus di April itu, gue main dating apps tuh, makanya gue bisa ketemu banyak orang. Jadi gue kayak apa namanya, dan waktu itu kan posisinya gue itu lagi apa ya, gue bisa bilang lagi top performance gue secara pribadi dan juga gue secara karir dan segala macam. Maksudnya gue lagi oke-okenya sebenarnya gitu. Lu pernah ketemu gue dengan gue yang beda kan sebelumnya kan, terus sekarang gue begini dan segala macam gitu. Tingkat kepedean gue tinggi banget lah gitu. Terus ya udah gue kayak gue main, gue ketemu sama orang yang punya OnlyFans, gue ketemu sama artis, Undang sini lah. gue ketemu orang yang centang biru. Nggak pernah cerita, gue nggak pernah cerita. Even ke temen gue yang lu kenal yang dekat aja gue nggak pernah cerita. Ya karena lagi-lagi maksudnya itu mah cuma sekedar mutual consent ketika ketemu, mutual consent ketika diceritakan tuh gue tidak pernah dapat gitu. Iya. Ya udah, jadi gue keliling dan apa segala macam di dating apps itu, ternyata banyak orang juga yang normal gitu. Banyak. Tapi banyak juga orang yang Gak gila banget. Gue pernah ngasih tahu ke nih ada produser kita di sini, apa namanya, waktu dia nanya soal gue nih, waktu untuk jadi narasumber gitu ya, gue tunjukin nih kayak ini chat gue deh gitu. Ternyata gue lagi kerja siang jam 1 dia ngirimin foto nggak pakai baju, terus kayak lagi tanya, kamu lagi di mana? Ya lagi ngantor lah jam segini. Lo ngapain? Pengen ngajak ngewe anjing siang-siang mah maling seng, siang-siang ngajakin ngewe anjing. Gua tuh takut. Gua tidak senakal itu, kalau itu bahasanya nakal ya. Itu aneh gitu. Tidak normal dilakukan oleh manusia dewasa kalau buat gua gitu. Tapi kalau emang dia fetishnya seperti itu gimana juga fantasinya, kayak gue mau ngisengin orang, Bisa jadi. dia pap kayak gitu tapi kirimnya ke 10 orang gitu kan. Nah, gua tuh kita nggak tahu bangsat. iya, makanya itu dia. Gue bilang nih ke teman-teman gue juga, gue bilang gini, ini gue dikirimin begini. Walaupun gue nggak nunjukin fotonya ya, karena lagi-lagi itu bukan konsennya dia. Tapi gue yakin gue tuh tidak spesial. Itu kayak sama di kopi lu. Kayak ini normal nih. Oh iya, ini less sugar. Gue bilang ke teman-teman gue yang gue ceritakan, gue tuh tidak spesial. Jadi gue yakin bukan gue doang yang dikirimin kayak gitu di hari itu. That's why. Jadi ya udah. Jadi timbul pertanyaan kan? Iya, dan kayaknya itu adalah kekuatan terbaik yang gue punya deh. Nggak gampang baper dan nggak gampang percaya, skeptis aja dulu gitu. Skeptical banget lo ya? Iya, skeptical aja dulu gitu. Cuma kalau emang dapet dan sama-sama ingin, ya udah gitu. Tapi pada saat itu main dating apps kayak apa ya, the top of the top yang kayak anjing, gue dalam seminggu ketemu sama beberapa orang nih gitu. Kayaknya gue pernah seminggu setiap hari gue ketemu sama orang deh. 7 coy. 7, gokil. Berakhir semua malamnya? Enggak. Jadi gue misalnya ketemu 7 di bulan April gitu misalnya. Mungkin akan kejadiannya di bulan Mei, Juni gitu. Jadi emang gue maintenance. Jadi ada beberapa kayak yang gue follow dan gue di follow tuh kayak, ini siapa ya? gue jadi udah lupa karena kadang mungkin cuma follow-followan, terus pernah ketemu terus nggak ada kelanjutannya lagi gitu-gitu. Iya. Karena ketika gue liat di media apa ya, aneh gitu ya misalkan, atau tidak sesuai sama yang gue bayangkan gitu loh. Tapi dari pribadi lu sendiri, lu ada tipe-tipe tersendiri gak sih kayak? Ada.
Gua Misalkan kayaknya ceweknya harus yang seperti ini nih gitu loh. kalau fisik ya, Ya physically dulu deh. kalau fisik tuh gue suka banget sama yang kulitnya coklat. Oh. Gue preference gue tuh emang suka banget yang coklat, cenderung ke kulit hitam sebenarnya. Zendaya gue suka banget. Naomi Harris gue suka banget. Itu cantik banget gitu, yang Indonesia banget. Sebenarnya juga orang Indonesia kan nggak bisa bilang Indonesia banget ya, karena ada saudara-saudara kita yang orang Indonesia banget itu yang kulitnya putih, ada yang kuning, ada yang coklat, tapi gue yang lebih suka yang coklat sih. Gue lebih suka Nona Timur sebenarnya gitu. Kenapa emang? Gak tau ya, gue nggak tahu preferensi itu tumbuh dari mana ya gitu ya. Apakah karena emang misalnya gue lebih suka Ranger kuning dibandingin Ranger pink, karena Ranger kuning dulu Trini apa namanya Chinese ding. Tapi sama dulu ada hero yang gue suka banget, Sina Princess Warrior, kan kulitnya coklat ya, dan itu kuat, strong gitu loh. Nah itu yang gue suka gitu. Mungkin preferensi gue dari situ, terus geser ke beberapa artis yang gue tonton. Bokep ya? Ah bukan. Bokep. Tapi kalau bokep gue suka yang kulit putih sih. Yang warnanya merah. Bajunya. Bajunya bener. Kalau tapi Mia Khalifa gue suka. Karena dia hot anjay. Iya, karena dia hot. Lu tipe yang big boobs atau small boobs? Semua tete tuh sama kalau menurut gue. Yang jadi permasalahan kalau gue sih, kalau lu tanya pantat atau tete, gue lebih pantat. Kalau gue, lu kenapa melihat dengan tatapan tidak suka sih? Ya kan preference orang beda-beda. Iya, gitu. Kalau lu apa? Gua yang mau sama gua. Enggak, gue kayak anak orang cowok-cowok effortless gitu loh. Maksudnya gimana? Terus gue kayak ya lu mau ayo enggak ya udah Nggak, secara secara preferensi tadi apa namanya mom's milk atau dump truck, kan bisa ada dua pilihan itu kan. kalau bisa dua-duanya bagus ya kenapa enggak gitu. Nah, tapi kalau di malam itu nggak dapet apa-apa ya yang nggak gitu juga dulu sikat. Enggak juga. Gue pilih-pilih juga. Nah, lu pernah nggak sama yang nggak sesuai sama preferensi fisik sama sekali tapi lu sikat juga? Enggak sih. Nggak pernah. Karena gue tahu gue maunya apa dan gue harusnya dapetin yang seperti apa. Karena kalau lu udah tahu lu mau apa, at least energi yang lu pancarkan dan gimana ya untuk kayak memikat seseorang tuh lu akan lebih kayak ini nih. Ya. Kalau gue tuh lebih nggak suka ditolak sebenarnya. Jadi gue harus pastiin kalau emang beneran pasti kejadian, gitu. Dan Make sure banget ya. Iya, gue make sure banget karena kayaknya mental breakdown gak sih kalau ditolak yang gitu-gitu. Gue takut. Sebenarnya gue beneran kayak takut gitu. Apakah itu ditolak suatu gitu-gitu. hal yang denial? Apakah lu ada traumatik kayak lu pernah ditolak pada kapan gitu? Kebetulan gue tidak pernah ditolak dalam kalau pacaran gitu-gitu, gue gak pernah ditolak karena tadi gue gue ngejar yang successful rate-nya 100% gitu. Kayak gue ngejar sampai dapet ngejar poin kemungkinan gue disuka sama gue udah 99% baru gue tembak gitu. Kalau gue main Harvest Moon tuh hatinya udah gede banget, baru gue berani beli apa namanya propose itu, baru tuh gue bisa. Tapi kalau kayak dia masih 50-50, kadang kan juga gue sering ketemu sama cewek yang cuma pengen punya banyak fans, yang kayak ngerasa ya udah gue pengen cowok tuh berkumpul di sekeliling gue, diramahin semua dan segala macem. Itu yang rada susah kebaca. Itu red gitu. flag sih. Iya, dan gue kalau kayak gue nggak tahu sih soal red flag atau nggak red flag ya, tapi gue kecenderungannya tidak mau mendekat gitu. Gue nggak mau gue tidak mau jadi bagian Optional aja. fansnya dia. Iya, gue nggak mau jadi opsionalnya itu. Ya kadang juga lo ketika lagi single dan lo coba intens sama cewek, kadang juga lo nggak tahu nih mana cewek yang lagi beneran single sama orang yang lagi jalanin private dating gitu loh. Iya, bener. Itu bahaya tuh anjing. Bener. Makanya kalau gue sih kalau udah pacaran, walaupun sebelumnya tidak ya, tapi gue kayak sekarang gue sering posting pacar gue sih gitu. Jadi biar gue juga kalau gue tuh udah punya pacar gitu. Walaupun kayak Ngapain? keinginan untuk Tidak. reply DM reply story orang, ngerti gak sih gitu. Gatel. Gatel cuy. Apalagi banyak banget yang emang kadang slide through DM gue juga gitu. Kayak gue lagi ngapain gitu, misalkan ada yang DM kayak, ini lucu juga nih kalau dibercandain gitu. Tapi emang ada benernya juga sih. Kadang iya terlalu diposting banget nggak baik. Terlalu Betul. enggak juga. Kayaknya kok gue nggak ngerasa buat apa jadi orang yang disayang tapi tidak pernah dipublish gitu loh. Kayak Lu sekarang lagi pacaran gak sih? Enggak ya?
Private dating ada. Oh, ya kemarin diajak ke konser. Iya. Iya, soalnya lu ketemu sama gue kan beda lagi. Hah? Yang kita ketemu di beda. Itu udah lama banget, cu. Iya, itu lama banget. Gue aja masih di kantor yang lama banget. Oh iya. Iya. Gue lagi merintis yang satu itu. Iya, bener. Tiba-tiba ya benar. Itu tahun lalu lah, itu udah lama. Tapi kalau sekarang ada tapi tidak dipublish. Dipublish, cuman ya masih ya, Close friend aja. enggak juga, udah di go public juga, cuman kayak masih ya dalam tahap perkenalan dan riset untuk lebih dalam lagi lah. Oh, belum official. Belum official. Oke. Karena ada pengalaman gue yang kayak kemarin tuh terlalu buru-buru, malah dapetnya yang kayak anjing dapet zong nih ngentot gitu loh. Karena tidak riset dengan baik. Betul. Dan Iya. itu salah. Iya, benar. Dan itu gue jadi belajar banyak hal dari situ. Nah, kita diskusi soal gimana, apa yang lu riset, gue pengen tahu juga. Siapa tahu gue bisa jadi putus, terus gue pengen tahu juga. Riset apa yang lu lakukan sebelum lu pacaran? Prinsip sih yang pertama. Prinsip dulu ya. Maksud gue kalau ketika lu menjalankan suatu relationship, berarti kan ada prinsip yang harus lu pegang gitu loh. Apa? Prinsip yang paling harus fix, fundamental dia harus punya, dan dia tidak melanggar prinsip yang gue punya gitu. Yang satu adalah waras, sehat, secure. Waras means dia tidak sakit mental gitu. Iya. Mungkin setiap orang punya traumatik dari masa Ya, lalu lah ya. ya, Dan ya. itu emang harus diobrolin dalam. Itu penting banget menurut gue. Karena kita nggak tahu entah di ex junkie, otak lu kena, terus tiba-tiba lu bisa panic attack yang gue nggak tahu tiba-tiba lu kenapa. Gue pernah lagi emang pernah kayak gitu tuh. Ya karena Aneh sih itu. dan itu aneh menurut gue. Kita yang nggak kenapa-napa jadi kayak kena mental aja kok jadi kayak gini, dan itu nggak baik gitu loh. Terus yang kedua adalah ya kita harus tahu lingkungannya gitu loh. Entah dia temen kebanyakan cowok, pekerjaan juga penting kita tahu tuh. Atau ani-ani ya. Lumba-lumba. Lumba-lumba apaan? Sebelum nyanyian ini lumba-lumba dulu. Apaan anjing lumba-lumba, gue gak tahu, gila. Gue Masih ketuaan sejenis soalnya. lah. Iya. Itu singkatan enggak juga? Enggak. Jakarta Keren Gadun FM. Enggak. Tapi emang masih sejenis lah. Iya. Ya dan itu ya bener, emang kita harus tahu gimana caranya. Kadang dari cara dia ngeposting segala macam itu juga ketahuan loh. Ya, bener. Kita nggak tahu misalkan cewek yang tiap hari posting di hotel terus pakai lagu galau, itu lu apa maksudnya bangsat? Lu ada gak sih temen-temen lu? Ada, kata gue nginep mulu mbak. Iya dah, kata gue nginep mulu gak kurang orang tua kali. Iya kan? Ya kalau foto tuh di depan cermin terus mukanya ditutupin pakai handphone anjing. Lu ngapain bangsat? Iya, dan ya gue sih lebih mikirnya kayak anjing kamarnya estetik banget. Oh bukan, ini hotel. Tapi tiap hari Iya. gitu. Iya. Ya sebelum ke hotel pasti mabok dulu. Betul. Itu banyak lah. Maksud gue kayak Iya. ya itu juga harus jadi refleks juga gitu loh. Maksud gue ya. Oh itu lingkungan. Iya, sama adalah kayak ya udah visi misinya juga gitu loh. Lo mau kemana, intention lo dari awal tuh harus tahu. Karena balik lagi kayak lo yang bilang kayak lo harus 100% lo punya hati yang sama untuk menuju ke relationship yang jelas. Iya. Baru deh gue mau beli lo dan bla 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 gitu loh. Betul, setuju gue. Dan kalau bisa gue tipikal yang kalau misalkan dari awal tuh udah punya interest yang sama gitu loh. Karena menurut gue daripada gue buang waktu, mendingan gue sama yang lain aja anjing gitu. Ya interest artinya maksudnya kayak hobi lu yang misalnya lu hobi mancing, dia juga tidak bermasalah ketika lu tinggal mancing lama. Iya, gitu, interest itu adalah bukan artinya dari hobi, pekerjaan dan lingkungan segala macam, cuman dari hatinya gitu loh kayak. Oh sama-sama tertarik dulu deh gitu loh. Iya. Karena menurut gue kayak buat apa lu memperjuangkan satu, tapi ujungnya nggak jadi gitu loh. Tapi emang kadang tuh gue banyak juga sih denger obrolan diskusi temen-temen gue yang kayak ada yang pacaran tapi nggak yakin sama pacarnya gitu. Nah itu buat apa bangsat? Iya, kayak gitu. Jadi kayak nggak yakin kalau gue bisa sama dia gitu. Iya makanya ada juga yang case-case yang dimana kayak cewek tuh selalu menyalahkan pihak cowok ketika anjing lu PDKT 100% pas udah jadi kok lu berkurang, kok lu udah nggak berjuang lagi. Maksud gue ya makanya gue menyimpulkan bahwasanya orang-orang seperti itu adalah cewek-cewek yang oknum ya, bukan semua cewek. Rata-rata adalah orang-orang yang pengen diperjuangin doang. Karena ketika cowok udah dapet, pasti dia mau cari challenging yang lain lagi gitu loh. Iya benar. That's why anjing, ketika lu PDKT pun ya kalau bisa lu ngejar suatu kata saling, bukan paling yang kayak gue paling ngertiin lo, gue paling ngejar lo, gue paling ada buat lo. Karena kalau kayak gitu ya pada akhirnya kalau lu udah dapet ya nothing aja anjing. Dan gue nggak ngerti juga sih kenapa alasannya orang ketika pacaran tuh kayak kita jadi bisa ngewe. Maksudnya kenapa setiap pacaran tuh harus ngewe ya? Maksudnya kan nggak itu urusannya gitu. Itu tuh bukan itu bahkan
Itu bahkan bukan to-do list yang lu lakukan satu pacaran sebenarnya, walaupun ya kita di generasi yang begitu. Tapi I wish generasi setelahnya atau generasi anak gua nantinya gitu nggak gitu, karena buat gue itu agak aneh sih. Kayak lu, apa sih bedanya lu tadinya PDKT terus lu pacaran, sekarang lu jadi bisa buka celana pacar lu? Nggak bisa menurut gua gitu ya. Menurut gue itu adalah suatu bonus aja gak sih? Iya, maksudnya itu tuh bahkan menurut gua ya udah, kalau lu mau begitu dan kalau lu punya uang lu bayar aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lu emang udah ada dua ketertarikan tapi tidak mau berhubungan, ya di luar pacaran aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuma sekedar itu soalnya ada rasa manipulatif yang gua rasakan gitu, kayak sekarang kita udah pacaran loh, ayo dong kita ngewe gitu, nggak boleh gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan, kayak itu jahat gitu. Tapi kalau lu cuma kita senang-senang saja, nggak perlu pacaran, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting konsensual gitu sih. Iya, makanya orang banyak hal yang kayak gitu. Makanya ketika lu tahu diri lu dan lu kenal diri lu dan lu tahu kebutuhan lu dalam apapun itu, dalam hal kebutuhan needs untuk seks ya. Ya. Jadi lu kalau misalkan lu dapat anjing nih masih perawan, gue mau perawanin ya nggak kayak gitu juga. Iya, bangsat. itu bukan sebuah kebanggaan, itu kayak anjing tuh kebanggaan, jadi kebanggaan. Gue sebel banget tuh kayak gitu-gitu tuh, tai lah. Anjing ini masih perawan, nggak gitu juga bangsat. Iya gitu. Loh. Terus kayak gue gak mau sama yang gak perawan, tai lah, kenapa jadi lu gak mau yang perawan, padahal lu orangnya badung banget gitu loh. Ya maksud gue, iya benar, balik lagi. Ya itu adalah suatu bonus aja dan emang Iya. untuk bikin ya lu makin erat. Karena ketika nggak tahu ya, kayak orang tuh udah ngewe, cewek tuh bakal ngeluarin suatu stimulus yang kayak rasa keterikatan tuh makin terikat sama Ya, cowoknya ya, gitu. ya. That's why kadang ya makanya that's why ya lu harus tahu batasan dan konsensual itu harus penting juga. Betul, Karena setuju gue. ya balik lagi, suatu bonus yang lu dapatkan itu hal-hal yang nggak semua orang dapetin kan. Ya kadang ya boleh bangga, cuman dalam artian juga yang kayak nggak boleh di gimana ya, kayak ya udahlah gitu loh. Gue pernah ada di satu hubungan yang emang perempuannya gak mau ngewe gitu. Ya gak apa-apa. Terus pada saat itu lu ngeluarin unek-unek lu gimana? Jadi kita diskusi gitu. Jadi kan kayak apakah gue mau sama dia itu lebih besar dibandingkan gue mau ngewe sama dia gitu. Ternyata gue mau sama dia itu lebih besar dibandingin gue mau ngewe sama dia gitu. Dan gue gak mau kehilangan dia gitu. Ya udah, gue terima package-nya apa adanya aja gitu. Aku nggak mau kayak gitu ya. Oke, tapi aku mau sama kamu. Ya udah, gue jalan sama dia gitu. Sampai pada akhirnya nggak ngapa-ngapain juga. Tapi pada akhirnya lu selingkuh nggak? Gue gak pernah selingkuh. Nah, definisi selingkuh juga ada apa namanya? Ada banyak sih. Banyak orang yang setuju nggak setuju sama hal ini. Kalau lu udah pacaran tapi lu ngewe sama orang tanpa perasaan, apakah itu selingkuh? Tapi kalau lu chatting-chattingan doang tapi pakai perasaan, apakah itu selingkuh gitu? Banyak yang bilang ngewe tanpa perasaan di luar lu pacaran gitu ya, sama sama orang lain itu selingkuh. Tapi ada yang bilang tidak, kan gak pakai perasaan. Chatting-chattingan itu udah selingkuh karena pakai perasaan. Tapi ada yang bilang kan gak ketemu gitu. Jadi ada dua kubu nih gitu. Tapi kalau buat gua, hal-hal yang cewek lu nggak tahu dan lu berharap dia nggak tahu, dan kalau dia tahu dia akan marah, apalagi yang berhubungan sama perempuan lain atau sama kalau lu cewek ya berarti cowok lain, itu selingkuh buat gua gitu. Ya benar. Gitu sih. Karena kan suatu selingkuh kan KBBI-nya adalah ketika suatu perbuatan yang dilakukan secara diam-diam kan. Betul. Jadi apapun itu, entah fisik, entah emotionally, ya ketika lu lakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan lo, ya lu selingkuh kan. Iya, tapi dugaan lagi, tapi godaan untuk selingkuh saat udah pacaran tuh gede banget sih. Oh parah. Itu gua tidak bisa menilai, buset dah, gila. Apalagi di lingkungan ini ya. Iya. Di lingkungan yang seperti ini. Entertain apalagi bro. Wah, parah bro. Waduh. Apalagi jagoan-jagoan kita, ngeri. Mention kali. Jangan, gila. Tapi emang nggak tahu ya. Ya bener, kayak gue nggak tahu sih. Emang tainya adalah kayak lu lagi single dan lu emang lagi ngerti siapa. Susah banget untuk dapat satu. Tapi ketika lu udah dapat satu, ini nih. Kayak kok orang lain kayak gampang banget untuk datang. Tapi gue gak tahu ya, mungkin kita bisa diskusi. Gue tidak melihat pacarnya temen atau pacarnya orang atau perempuan yang punya pacar itu lebih atraktif gitu. Gue gak lihat itu. Jadi biasa aja. Tapi gue gak tahu apakah perempuan melihat cowok yang udah punya pacar itu lebih atraktif gitu. Gue gak tahu apakah lu pernah ngobrol sama cewek tentang itu. Gue pernah
ya pernah ngobrol dan pernah punya beberapa orang cerita ke gue lah kayak emang ada cewek-cewek gila di luar sana oknumnya, nggak bukan semua, yang emang suka dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, entah pacar, entah suami atau istri gitu. Ya mungkin cowok-cowok juga ada juga yang punya kayak anjing hot banget nih udah punya pacar segala macam. Jadi kayak ya itu balik lagi sih, preference orang tuh kan beda-beda. Cuman yang kadang gue sesalkan dan sebelin adalah kayak lu udah tahu dalam suatu posisi yang salah, kenapa lu harus maksa bangsat gitu. Betul. Terus Dan ini gak sih anjing, tapi teman gue rese juga sih, dia bilang gini, ya kalau dia punya pacar, saingan lu cuma pacarnya doang. Gak ada orang lain gitu. Oh iya juga sih, bener. Kalau misalkan dia free market kan, buset ya banyak banget bang yang ngincer bang. Lu dapat jadwal untuk ketemu dia. Maksudnya kalau ceweknya oke banget gitu ya, yang high demand banget, bahkan untuk janjian ketemunya aja susah banget. Lu kayak harus, nggak tahu ya. Makanya kenapa singa laki-laki tuh bulunya banyak, bulu di rambutnya lebat dibandingkan sama yang perempuan, itu kan untuk menarik perhatian kan. Terus kalau kayak burung merak, dia mengibaskan sayapnya itu juga buat perhatian, nyari perhatian ceweknya. Tapi kan cowok nggak ada tuh. Kan gue nggak mungkin tiba-tiba gue datang dengan rambut kribo gitu, seperti sih kan enggak gitu ya. Tapi cowok jadi mau nggak mau harus narik perhatian cewek-cewek kayak gitu. Dan gue tipikal yang kayak kalau gue udah mau banget tuh gue emang gue kejar sih gitu. Tapi ya ketika gue ngelihat dia tuh dia tuh tidak bagian dari orang-orang yang cuma nyari fans doang gitu. Tapi emang banyak juga sih cewek-cewek yang memelihara fans. Takut gue yang kayak gitu. Iya. Dan yang kayak gitu atraktif banget. Oh iya, karena dia tahu nilai jual dia tuh seperti apa. Iya asli. Dan kita tuh jadi kayak mikir anjing, setiap dia ngepost satu story yang kayak lu harus apa. Ini tentang gua gak sih? Gitu, lu suka ngerasa gitu gak? Gue lebih ke yang, gue yakin ketika lu post foto cantik or whatever itu, yang diam tuh pasti banyak. Iyalah. Yang love tuh pasti belasan Iya, orang, bener. puluhan orang yang walaupun kita kan disuruh kayak kalau ada cewek cakep tuh api-api aja dulu gitu, biar ada di DM gitu. Tapi seberapa banyak api yang di DM dia kan dia kebakaran ya. Kalau gue sih ngasih emot-emot sedih gitu. Biar ditanya kenapa gitu. Kok kamu cantik banget sih? Ya. Keren juga lu. Aku nggak berani, ntar aja lah. Tapi setidaknya ya kalau ada yang buat lu atraktif dan lu suka dengan seseorang, ya lu ngomong aja sih. Gua pernah DM cewek dari TikTok. Jadi ini cewek tadi tipikal gue banget, kulitnya coklat, terus muscular, gue suka banget. Kontennya biasa aja, mbak biasa, followersnya di bawah 10.000 gitu. Dia cantumin Instagramnya. Gua klik Instagramnya, nggak gua follow, tapi gua DM kayak video lu tuh masuk terus di FYP gua, speak walau cuma sekali. Tuh gua ngelihat lu tuh menyenangkan dan atraktif dan segala macam gitu. Kayak udah gua send tuh. Gua cuma pengen bilang gua tuh suka gitu sama yang gua lihat gitu. Dibales. Betulan enggak? Gua pernah ketemu di Bandung. Gitu. Karena dia ternyata orang Bandung apa orang mana ya, gue lupa. Kayak orang Bandung deh. Udah akhirnya ketemu. Tapi gak ngapa-ngapain. Cuma jadi temen aja gitu. Ini ada cerita lucu juga nih. Gue TikTok, ada satu konten kayak anjing ceweknya lucu nih. Iya. Gue nge-DM 2 minggu gak dibales. Pakai akun pribadi. Akun pribadi. Terus lu speak apa? Bilangnya apa? Sama lah kurang lebih gitu tadi. Enggak, gue gara-gara TikTok gue jadi kesini dan liat akun lo, gue di tas udah. Dia followers banyak? Lumayan. Gue follow lah. Terus pas kemudian usut punya usut, gue lagi main sama teman gue nginep tempat teman gue. Terus gue tiba-tiba dia ngajakin gue ke Bandung yuk hari ini gitu. Terus tiba-tiba paginya jam 10 pagi tiba-tiba dia nih orang cewek nih nge-approach gue balik, ngebalas setelah 2 minggu itu. Iya. Sorry DM-nya tenggelam gitu gak? Enggak, cuma kayak oh iya makasih ya gitu. Oh iya. Terus jadi DM-an, terus gue tanya, lo tinggal di mana? Gue tinggal di Bandung katanya cewek. Terus gue bilang, lah anjing gue hari ini mau ke Bandung maksud. Iya. Gue bilang pas banget nih gue hari ini mau ke Bandung. Gue bilang nanti malam kita ngopi lah di Pacu Ukur, gue bilang. Ketemu lah. Terus gue bilang bawa baju ganti kalau mau lanjut, gue mau mabok gue gituin. Ngikut anjing sampai lanjut. Kejadian gak?
Enggak kan, Oh cuma mabuk aja. mabuk aja. Lucu sih kadang hal-hal Ih, yang gue sering bilang ke anak-anak ke tim gue bilang kayak gue tuh sering banget lo jatuh cinta setiap kali gue buka TikTok karena pada cantik-cantik banget tuh akun. Apa orang-orang di TikTok. iya. Ya, buset cakep banget nih, buset. Karena kita terlalu banyak pilihan dan kayak anjing nih gimana ya? Ya, dan lu kayak gue menyesalkan kayak anjing kenapa nggak ada nih teman SMA gue yang begini ya. Oh nggak ada nih teman kuliah gue yang begini dah perasaan. Kenapa gue baru ketemu pas umur gue udah larut, sedangkan orang-orang ini baru umur belasan atau 20-an gitu. Iya, gue gak tau lah. Iya. Makin- Gue baru tau anak kelahiran 2000 tuh udah kuliah. Oh iya? Iya, udah kuliah cuy sekarang. Umurnya udah 23. Iya. Udah mau lulus. Gila, umurnya udah mau lulus, gila. Iya. Kayak gue bilang ya banyak hal lah yang kadang kita di luar nalar tapi jadi kayak yang nggak expect bisa dekat atau nggak expect bisa kenal tiba-tiba bisa disatukan aja gitu. Iya. Ya, sama ketika lu kayak mau deket sama cewek ya lu harus bisa manifestasikan dulu lah kayak lu mau ngapain dan segala macam. Kadang energi itu kadang kalau semesta mendukung ya pasti bakal deket sama lu entah jadian entah jalan gitu. Iya. Ya lu percaya manifest gak sih anjing? Percaya gue. Anjing. Gue percaya ini waktu itu ada tren di TikTok. Di Twitter. Di Twitter tuh ada yang kayak orang bikin postingan apa terus di quote sama orang terus dia bilang kayak gue lupa konteksnya, gue tulisannya apa tapi kayak let's say misalkan TikTok do your magic, gue sih nggak percaya emang kayak gini-gini, tapi Bismillahirrahmanirrahim keterima UGM gitu misalnya. Dia keterima UGM pada akhirnya dia posting lagi, gue keterima UGM gitu misalnya. Gue pernah lakukan hal yang sama. Gue nggak percaya kayak gini TikTok do your magic segala macam. Gue pengen banget ke Indonesia Timur. Nggak lama gue ke Indonesia Timur cuy. Iya. Gitu. Ya soal manifesting sih gue yakin banget. Itu tuh lebih soal ke trajektori atau soal ke target sih gitu. Kalau lu hidup nggak punya target, iya nggak akan mungkin kemana-mana gitu. Nah ketika yang tadi namanya manifest itu, gue rasa itu target gitu. Gue pengen umur gue 30 tuh gue udah punya usaha gitu. Ya kalau cuma sampai segitu doang good, karena yang lain gak pernah mikirin itu. Tapi ketika lu udah mikirin itu, turunin deh jadinya apa. Jadinya gue pengen usaha apa, pengen ngapain. At least target itu udah jelas gitu, pengen itu. Nah itu gue rasa yang namanya manifest sih. Ibarat kayak lo mau beli mobilnya apa, warnanya apa, mereknya apa, ya itu benar-benar divisualisasikan. Iya. Makanya secara nggak langsung ketika lo di jalan dan ketika lo ngeliat kayak anjing nih manifest gue kayak tiba-tiba kayak sering kayak berhadapan atau siapa ya sama hal duit, cewek segala macam ya kalau bisa seperti itu. Iya kan kalau di agama Islam tuh kayak salawatin dulu gitu kan. Iya. Ada mobil bagus salawatin dulu. Gue pernah waktu itu ke Kelapa Gading, rumah bagus semua kan gue salawatin aja. Gak dapet tuh sekarang anjing. Oke deh, Aduh, thank you ya bro. Mungkin Sama-sama, semoga bro. ini episode kali ini panjang dan ya banyak hal ya yang kita bahas. Iyalah. Gak usah selalu ngomongin hal-hal nakal ya. Ngomongin cowok aja brokot gitu. Iya, maksud gue kadang kayak ya nakal juga setiap orang gue yakin punya dark side masing-masing. Juga ya kita masing-masing aja lah gitu lah. Ada yang ngewe, ada yang judi online. Pilih aja, kalau gue sih ngewe aja deh. Alkohol juga. Tapi alkohol sekarang udah gue kurangin karena gede banget kalorinya. Iya. Udah mendingan makan popcorn aja. Oke deh, thank you so much untuk Terima kasih satu ini teman-teman. Iya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram @FWB, kirim cerita ya ke @FWB Podcast. Sekali lagi jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify dan Red bintang 5-nya. Akhir kata gue di sini Mimin pamit mundur suara dan juga Terima kasih sudah mau mengundang saya. sip, bye. Bye.